Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke pembelajaran kedua, yaitu yang pertama yaitu muatan SPDP, KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini materinya tentang pengertian gambar cerita. Nah, anak-anak pasti sering melihat sebuah gambar eh, yang ada ceritanya. Nah, gambar cerita itu apa? Nah, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya apa? Gambar ilustrasi. Nah, contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, di sini gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, gambar ilustrasi dengan foto. Nah, ini kan foto. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua adalah gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini termasuk bagian atau termasuk contoh gambar cerita. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah komik. Nah, anak-anak sering melihat komik, pernah melihat komik? Nah, pernah kan? Nah, di situ ada gambar yang terdapat ceritanya. Nah, itu adalah gambar cerita seperti itu. Nah, untuk SPDP itu saja. Nah, untuk selanjutnya ini kita ke muatan IPA. Nah, ke muatan IPA materinya tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, alat gerak hewan, maaf, semua hewan itu pasti mempunyai alat gerak. Pasti mempunyai alat gerak. Nah, ada yang mempunyai kaki, ada yang mempunyai tangan, ada yang mempunyai sayap, ada yang mempunyai sirip dan sebagainya. Nah, kenapa kok itu berbeda-beda? Nah, itu disesuaikan dengan aktivitas atau tempat hidupnya. Nah, sekarang perhatikan tabel di bawah ini. Di sini yang pertama adalah ikan. Nah, ikan itu alat geraknya apa? Sirip dan ekor. Nah, fungsinya apa? Berenang. Nah, kenapa kok ikan mempunyai sirip dan ekor? Nah, karena dia tempat tinggalnya ada di air. Nah, bayangkan aja kalau dia tempat tinggalnya di udara. Apakah bisa terbang? Nah, tidak mungkin kan? Nah, ini disesuaikan dengan tempat hidupnya seperti itu. Lalu untuk yang kedua apa ini? Amfibi. Nah, amfibi ini adalah maaf, ini alat geraknya apakah? Kaki. Nah, amfibi itu contohnya apa? Contohnya adalah katak. Nah, kenapa kok katak? Karena amfibi itu adalah jenis hewan yang hidup di antara dua alam, eh, di daratan dan di air. Jadi dapat hidup di darat, dapat juga hidup di air. Contohnya apakah? Katak seperti itu. Nah, fungsinya apa? Untuk berjalan, melompat, dan berenang. Nah, seperti itu ya. Nah, katak kan bisa melompat juga. Kalau di air dia melompat tidak? Tidak. Katak berenang. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu reptil. Nah, reptil ini adalah hewan ya, jenis hewan juga. Contohnya ada buaya, ular, penyu. Nah, di sini alat geraknya kalau buaya itu kaki, kalau ular itu otot perut. Nah, lalu kalau penyu itu kaki dayung. Nah, kakinya dayung kayak kura-kura itu hampir sama juga kaki dayung.
Nah, fungsinya apa? Untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Nah, lalu di sini yang keempat adalah burung. Nah, burung ini mempunyai apa alat geraknya? Sayap. Nah, sayap, lalu kaki juga. Kan burung juga mempunyai kaki. Semua burung juga mempunyai kaki. Nah, sayapnya untuk terbang ya. Nah, lalu untuk kakinya bisa untuk berjalan, bisa untuk berlari dan berenang pun juga bisa, seperti itu. Contohnya itu hewan yang pemakan ikan itu juga bisa berenang. Nah, burung pemakan ikan itu bisa berenang juga. Selanjutnya, yang terakhir adalah mamalia. Nah, mamalia ini adalah hewan yang melahirkan. Nah, contohnya ada sapi, kerbau, kuda. Nah, kalau yang ikan itu ada juga paus dan lumba-lumba. Ini termasuk golongan mamalia. Nah, alat geraknya apa? Kalau kerbau, sapi, kuda itu pastilah kaki. Sedangkan untuk paus dan lumba-lumba itu sirip. Kenapa kok sirip? Dia tinggalnya di mana? Di laut. Di laut itu penuh apa? Air. Nah, kalau di air, nah itu pasti mereka bergeraknya dengan alat gerak sirip. Nah, kalau di darat biasanya kalau tidak kaki, nah pasti kaki ya. Nah, itu. Lalu fungsinya, nah kalau kaki pasti untuk berjalan dan berlari atau melompat. Nah, kalau sirip untuk berenang. Nah, ini adalah jenis-jenis hewan dengan alat geraknya dan fungsinya masing-masing yang disesuaikan dengan apa? Tempat hidupnya. Kalau burung kan dengan sayap dia tempat hidupnya di udara. Nah, lalu kalau ikan, dengan sirip karena tempat hidupnya di air. Bayangkan aja kalau ikan nanti hidupnya di udara, dia apakah bisa terbang? Tidak. Nah, lalu mamalia. Nah, mamalia kan bergerak, alat geraknya adalah kaki. Nah, apakah dia bisa hidup di air? Nah, tidak juga, seperti itu. Nah, makanya di sini alat gerak mereka itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Seperti itu ya anak-anak, nanti bisa dipahami lagi dengan membaca ini. Untuk selanjutnya, nah ini yang terakhir yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan K4.1, yaitu apa? Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, anak-anak kemarin kan sudah Pak Tri sedikit jelaskan tentang ide pokok dan kalimat utama. Nah, di sini masih Bapak jelaskan kembali. Nah, di dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, di sini Bapak jelaskan lagi secara ringkasnya. Ide pokok ini, ya. Nah, gini aja. Ide pokok ini ditemukan di kalimat utama. Nah, lalu kalimat utama ini ada di dalam sebuah paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf atau teks tulis. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk mencari ide pokok kita harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Bagaimana kita untuk mencari kalimat utama? Nah, cara mencari kalimat utamanya kita lihat ini. Nah, ini. Di sini kalimat utama, nah biasanya terdapat di mana? Di awal atau di akhir. Atau di awal dan di akhir. Nah, tetapi biasanya ini antara di awal atau di akhir. Nah, lalu selain penjelasan ini, kalimat utama biasanya dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lainnya atau dijelaskan oleh kalimat pendukung.
Nah, semisal kalimat utamanya di awal, di kalimat pertama. Nah, otomatis kalimat kedua, ketiga, keempat, nah itu cuma menjelaskan kalimat yang pertama, cuma menerangkan kalimat yang pertama. Nah, maka kalimat pertama itu adalah kalimat utama, kayak gitu. Lalu kalau berada di akhir kalimat, Pak, bagaimana? Nah, kalau berada di akhir kalimat, itu nanti kalimat pertama, kedua, ketiga itu cuma menjelaskan kalimat yang terakhir, seperti itu. Maka kalimat yang terakhir itu disebut dengan kalimat utama. Setelah kita dapat mengetahui kalimat utama, kita bisa kita bisa kita bisa mencari ide pokok. Nah, ide pokok. Ide pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Kalau kalimat utamanya panjang, nah itu diringkas, jadilah ide pokok. Nah, kalau kalimat utamanya sudah pendek, tidak bisa diringkas, nah itu ditulis saja, sama saja dengan ide pokok, seperti itu. Kalau bisa diringkas, diringkas jadi ide pokok. Kalau tidak bisa diringkas, nah itu sama saja menjadi ide pokok. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu sedikit penjelasan lagi tentang ide pokok dan kalimat utama. Nah, nanti ada soal ya, nanti coba dikerjakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak Tris sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.